Halo penonton Inspirasi Aris Panda. Kita jumpa lagi di video inspirasi dan motivasi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berkah melimpah. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Inspirasi Aris Panda. Selamat mengikuti! Sebuah renungan. Makan malam dengan wanita lain. Setelah 21 tahun perkawinan kami, istri saya ingin saya untuk membawa perempuan lain untuk pergi makan malam dan menonton sebuah film. Dia mengatakan, "Aku mencintaimu, tapi aku tahu perempuan lain ini mengasihimu dan dengan penuh cinta menghabiskan banyak waktunya untukmu." Perempuan lain yang istri sebutkan untuk saya kunjungi adalah ibu saya sendiri, yang telah menjadi janda selama 19 tahun. Tetapi karena tuntutan kerja saya dan 3 anak-anak telah membuat saya hanya mungkin untuk mengunjunginya sesekali saja. Malam itu aku menelpon untuk mengajak ibu pergi keluar untuk makan malam dan menonton sebuah film. "Apa ada yang salah? Apa kau baik-baik saja?" dia bertanya. Ibu saya adalah tipe wanita yang akan curiga bila ada sebuah panggilan di tengah malam ataupun ajakan yang tiba-tiba adalah sebuah pertanda adanya berita yang tidak baik. Saya berpikir bahwa akan menyenangkan bila kita bisa pergi keluar makan malam bersama-sama, jawab saya. Hanya kita berdua. Dia memikirkan hal itu sejenak dan kemudian berkata, "Aku akan sangat senang sekali. Hari Jumat ini sepulang kerja, saat aku berkendara untuk menjemputnya, saya sedikit gugup. Ketika saya tiba di rumah, aku menyadari bahwa ibu juga tampaknya gugup. Ibu menunggu di depan pintu. Ibu telah menata rambutnya dan memakai pakaian yang juga telah dipakainya untuk merayakan ulang tahun pernikahannya yang terakhir kali. Ibu tersenyum dengan wajah bersinar-sinar, seakan-akan seperti wajah dari seorang malaikat. Saya mengatakan ke teman-teman bahwa aku akan pergi dengan anakku, dan mereka semua terkesan. Ibu mengatakan itu saat ia masuk ke mobil. Mereka tidak sabar untuk mendengar cerita tentang pertemuan kita. Kami pergi ke sebuah restoran yang meskipun tidak mewah, tapi sangat bagus dan nyaman. Ibu saya menggandeng lengan saya dan berjalan seolah-olah ibu adalah seorang first lady. Setelah kami duduk, aku memilih menu yang terdapat pada sebuah papan menu dengan tulisan-tulisan yang besar yang terdapat di dekat pintu masuk. Aku mengangkat mataku dan melihat ibu duduk di sana menatapku, sambil tersenyum mengenang nostalgia kejadian dulu. "Dulu aku yang harus memilihkan menu ketika kamu masih kecil," katanya. "Kalau begitu, sekarang waktunya Anda boleh bersantai
dan membiarkan aku untuk memilihkan menunya. Untukmu, Ibu. Aku menjawabnya. Selama makan malam, kami melakukan percakapan yang menyenangkan. Tidak ada yang luar biasa, hanya membicarakan kejadian yang dialami baru-baru ini satu sama lain dalam hidup kami. Kami berbicara begitu banyak, sehingga kami ketinggalan untuk menonton film. Ketika kami tiba di rumahnya, ibu berkata, "Aku ingin pergi berjalan-jalan bersamamu lagi, tetapi hanya jika kamu membiarkan saya yang mengajakmu." Aku setuju. "Bagaimana dengan acara makan malamnya?" tanya istriku begitu aku sampai di rumah. "Sangat menyenangkan. Jauh lebih menyenangkan dari yang aku bayangkan," jawabku. Beberapa hari kemudian, ibu saya meninggal karena serangan jantung yang mendadak. Itu terjadi begitu tiba-tiba, sehingga aku tidak punya waktu untuk melakukan apapun untuknya. Beberapa waktu kemudian, saya menerima surat dengan bukti pemesanan di sebuah restoran. Dari restoran tempat yang sama ibu dan aku makan waktu itu. Sebuah catatan terlampir. Saya membayar pemesanan ini di depan. Saya tidak yakin bahwa saya bisa berada di sana. Namun demikian, saya membayar untuk 2 porsi. Satu untukmu, dan yang satunya lagi untuk istrimu. Kamu tidak akan pernah tahu betapa berartinya malam itu bagiku. Aku mencintaimu, anakku. Pesan moral dari cerita di atas adalah, tidak ada hal lain dalam hidup ini yang lebih penting daripada Tuhan dan keluarga kita. Memberi mereka waktu kita selagi ada. Karena ada beberapa hal yang tidak dapat kita katakan. Masih ada banyak waktu lain. Jadi, selagi kita punya waktu, manfaatkan dan gunakan waktu kita untuk keluarga dan orang-orang terdekat kita. Tuhan memberkati. Semoga kalian yang mendengar, mengikuti cerita-cerita, motivasi dan inspirasi, Anda mengalami banyak perubahan. Terima kasih. Tuhan memberkati.